Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali, Gue Billy. dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Ya, bisa dilihat kembali kita ada bintang tamu nih kali ini. Kayaknya akan ada bintang tamu terus nggak sih nih kayaknya? Iya, iya. Ada progres lah ya, nggak kita berdua mulu. Biar nggak bosan. Oke, karena ini episode di awal bulan Desember, harus ada pada tahu lah kita ngapain. Di episode kali ini kita akan rekomendasi film dan series di bulan Desember. Oke, dan untuk bulan ini kita kerjasama sama teman-teman dari Anamor Film. Ntar kita kasih tulisannya di sini. Oke, bisa perkenalin diri dulu deh. Oke. Dengan Mas siapa? Siapa terus namanya gitu Mas? ya. Kenalin teman-teman, gue Tusik gitu. Kami dari Anamor Film, ya gue salah satu dari teman-teman Anamor Film gitu. Ini gue jelasin Anamor Film deh. Oke. Boleh. Anamor Film ini kita podcast, kita membahas soal film-film gitu, entah film yang udah lama, film klasik gitu, atau bahkan film-film baru gitu. Jadi kita membagi dua karena tujuan kita adalah menjadi jembatan para sinefil wannabe untuk mengerti film-film yang agak berat atau enggak bagaimana mengkritisi film yang baru begitu. Oke, tapi kalian ini kan bertiga nih ya. Yoi. Kalau dari kalian bertiga ini punya spesifikasi genre masing-masing nggak? Kayak Oh iya, kita ada. Jadi kalau gue Tusik, gue ngebahas banyak film-film yang sifatnya apa ya, artsy atau enggak yang pretensius gitu. Yang obscure aneh-aneh gitu. Itu bagian gue, dan gue banyak bahas visual. Oke. Nah, kalau temen gue Kibos, dia bakal banyak ngebahas soal audionya, bakal banyak soal bagaimana scoring gitu ya? Iya, scoring ke sana gitu. Nah, kalau satu lagi temen gue si Bondan, dia banyak ngebahas dari segi acting, komedi, dan Penulisan gitu ya? Iya, Oke. Jadi ya emang tiga spektrumnya beda lah betul. ya. Oke. Perspektifnya agak beda. Oke, mantap. Kayak lebih seru dari kita Pak. Iya, kalau kita karena kalau kita tuh kembar, suka karena banyak nonton film bareng, referensi filmnya tuh Mirip. mirip Oh, gitu. iya. Jadi Iya. kadang tuh kita kok kalau rekaman mulus-mulus aja, kagak ada berantemnya, nggak ada itu. Nggak ada gitu. debatnya ya. Iya, kurang nih. Iya. Oh, kita jangan nomor film sering debat sih gitu. Oke, ini berarti langsung kita mulai aja kali ya rekomendasi bulan Desembernya. Oke. Let's nerding it up. Oke, buat rekomendasi pertama ada series nih. Dan seriesnya ini sebenarnya udah keluar, cuman nanti dia akan tayang lagi di Netflix di 12 Desember. Judulnya adalah Knife Out, Wake Up, Dead Man. Oke. Ini adalah lanjutan dari franchise Knife Out, Knives Out ya? Sebelumnya ada 2. Series apa film? Eh? Bukannya film ya ini? Oh, film deh kok. Kok series sih? Salah. Film. Dia film tapi di Netflix. Salah. Film. Nah, tadi kan kita ya, dia akan tayangnya nanti di 12 November. Cuman sebenarnya udah tayang di beberapa bioskop. Soalnya di reviewnya udah ada. Oh. Premier gitu kali ya. Iya kayaknya. Oke, kita bacain cast-nya dulu kali ya. Untuk cast utamanya ada Daniel Craig, terus ada Andrew Scott, Kaylee Spenny, Mila Kunis, Jeremy Renner. Wah, banyak nih ya. Ini nama-namanya ternama semua sih. Iya, Josh Brolin, Oh, Josh terus Brolin. Josh O'Connor, Kerry Washington, sama Jeffrey Wright. Oke. Nama-nama ya maksudnya orang udah kenal semua kali ya. Nama-namanya. Iya, dan ya itu kan nama-namanya emang salah satu daya tarik dari Knife Out tuh selalu cast-castnya nggak sih? Iya, betul setuju banget gua. Selalu castnya tuh deretannya tuh kayak, wih terkenal nih. Iya, yang senior gitu. Betul. Betul. Nah, kalau untuk premis di film ketiganya ini bakal nyeritain apa sih? Wah, kalau di film ini, wah jujur gue belum tahu lagi, gue belum nonton. Kalau lu udah nyari? Sebenarnya cuma ini aja sih, kayak ngelihat trailernya, walaupun kan pasti kayak si siapa Ben White bilang ini pasti kan dia akan mengungkap ini lagi kan lah, kayak kasus Pembunuhan lagi Iya. ya. Tapi pembunuhan yang kayak apa dan intinya sih belum terlalu ngepoin, tapi emang kan dia selalu Pokoknya ya, selalu murder mystery lah ya. Betul, gitu. iya. Cuma kalau yang gue lihat dari trailernya sih ini sih kayak pembunuhannya tuh kayaknya latarnya kayak ada di gereja-gereja gitu. Iya, yang gue lihat soalnya kayak ada pausnya gitu, terus ya berlatarnya banyak di gereja kalau gue ngeliat di trailernya gitu sih. Kalau lihat dari posternya sih kayak mirip ini ya, ada yang
udah mati cuma kayak wah jasadnya hilang kan. Iya, benar. Annabelle aja, Analisa Gembel aja gitu. Iya. Enggak kan itu semua kita lihat dari trailer ya. Oh iya. Oke, balik lagi ke bahas dari franchise Knives Out ini. Kalau lu sendiri yang bikin daya tarik dari 2 film sebelumnya apa nih Knives Out? Oh, gue tuh suka Knives Out yang pertama dan kedua itu tuh mostly gara-gara ya maksudnya ya film misteri gitu kan, film detektif gitu. Soalnya gue suka banget film detektif. Oke. Apapun yang urusan detektif, mau komik, mau novel, mau film, apalagi gue nonton, gue baca gitu. Gue suka yang sebenarnya yang jadi daya tarik di Knives Out ini kan si twist di akhirnya kan. Betul. Selalu kayak, wah kok dia ya gitu kan. Selalu itu tuh yang menarik dari Knives Out sih menurut gue. Dia tuh selalu kayak pembunuhannya tuh kayak ya karena kan memang salah satu tekniknya adalah karena case-nya banyak dan mantep-mantep, itu tuh jadi bertanya-tanya yang mana nih pelakunya gitu kan. Iya, jadi biasanya memang kan dia selalu ditunjukinnya dengan kasusnya yang kayak rumit banget lah dan selalu disajikannya tuh twist di terakhirnya yang kayak ngehook banget lah, kayak wah ternyata kayak gini nih gitu. Ini mirip-mirip sama ini nggak sih ya, sebenarnya ceritanya mirip banget sama yang detektif juga yang Murder in Orient Express. Itu mirip banget tuh. Iya benar. Nah, tapi kayak kalau beda yang Murder Orient Express, kalau Murder Orient Express itu kan based on novelnya Agatha Christie kan. Iya. Jadi kayak udah ada ceritanya. Kalau Knives Out kan original. Iya betul, banget, original. betul. Oke, kalau dari nih masing-masing ya. Kalau dari 2 film sebelumnya yang kalian lebih suka yang mana? Oke. Nah, siapa deh? Kita kasih privilege dulu Aduh. bintang tamu nih, bintang tamu dong. Jujur gue lebih seneng yang pertama sih. Oh. Gue lebih suka yang pertama. Karena apa ya? Lebih kompleks gitu loh si tempat pembunuhannya, terus alasan gue diambil, gue mau jadi ngambil itu. Bentar, gue juga sama sebenarnya. Lanjut. Soalnya kalau yang di kedua kan dia di Shutter Islands gitu kan. Iya. Di remote island, terus nggak bisa minta bantuan, terus mereka harus cari tahu ini siapa yang sebenarnya ngebunuh gitu kan. Sedangkan yang pertama nih emang beneran kasus gue sih iya. Dan kalau dari gue lebih ngerasa dapet film detektifnya Betul. di film pertama karena kayak semua kita tuh dikasih tahu gitu kayak si A ini nih Motifnya A, ini beda-beda gitu. Kita sebagai penonton jadi ikutan nebak gitu. Dan mungkin gue nambahin sama alasan gue juga jauh lebih suka, nggak jauh sih sebenarnya, lebih suka yang pertama. Soalnya menurut gue di yang kedua nih misteri juga sih sebenarnya, tapi somehow gue ngerasanya kayak agak kurang serius aja sih. Kurang serius karena setuju. Ini nggak sih, itu kan filmnya berlatarnya pas lagi kayak covid gitu kan. Jadinya lebih jatuhnya itu kayak main werewolf nggak sih, main escape game. Betul. Kurang, iya bener. Jadi kayak kurang ketegangannya sih gue kurang. Cuman nebak-nebak siapa ini pelakunya. Cuman emang di filmnya ceritanya kan mereka kayak karakter-karakter ini kayak berteman terus suka ngumpul. Jadi kayak emang kalau umpamain kayak werewolf tuh ya mungkin mirip sih. Iya kayak versi main werewolf yang lebih serius aja gitu ya. Kayak Among Us gitu. Betul. Iya Among Us benar. Kan emang pas pandemi ya. Lagi ini banget. Lagi susah tuh syutingan repot. Iya benar. Betul. Oke, jadi kan ini kan kita lagi bahas film detektif. Nah, kalau dari kalian sendiri film detektif yang paling kalian suka siapa? Atau misalkan sosok detektif yang kalian suka deh. Siapa? Oke. Ini harus film ya? Series boleh nggak? Boleh. Ada series. Boleh. Oke, ini gue series ya, tapi mungkin jatuhnya kan kalau detektif agak serius ya. Ini jatuhnya agak bercanda. Tapi ini detektif juga. Gue suka detektif ini. Jack Peralta dari Brooklyn Nine-Nine. Bener. Detektif kan? Iya sih, benar. Dia detektif kan? Dan maksudnya mungkin dari sisi keseriusan sih kayak emang si Jack Peralta ini nggak ada serius sama sekali. Tapi yang gua suka adalah ya karena komedinya juga dan ini sih cara ternyata dia bisa nunjukin cara orang gambarin detektif tuh nggak harus serius-serius mulu gitu loh. Kayak dia pinternya kelihatan juga tapi dibawa dengan santai dan bercanda gitu. Benar. Berarti kalau film. Kalau film detektif Conan masuk nggak Conan? Wih, Conan. Ya bisa sih, bisa. Boleh. Gue favorit gue of all time sebenarnya Sherlock Holmes.
Terus kayak, benar. dude, Iya, come iya on. sih. Ya, Iya, semua orang obvious. obviously Iyalah, gitu kan. iyalah. Cuma precisely gue suka banget series yang Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes. Oh iya, itu Menurut keren sih. gue baca semua bukunya Sherlock Holmes, Sir oke. Arthur Conan Doyle gitu. Gue baca semuanya dan menurut gue yang paling cocok, soalnya kan ada filmnya tuh yang Iya, pemerannya Robert Downey. gitu kan, terus ada seriesnya. Dan menurut gue yang paling cocok, wah, ketika gue baca buku terus dijadiin film, menurut gue yang paling cocok tuh itu Benedict Cumberbatch di series itu. Oke. Kalau gua ini bisa masuk detektif nggak? Batman. Masuk. Betul sih. Masuk ya. Masuk. Iya, bener The juga Batman sih. tapi. Iya, maksudnya karakternya Batman kan memang dia punya julukan World's Greatest Greatest Detective. Detective dan filmnya memang The Batman karena gua suka The Batman as a detective movie. Iya. Kalau buat superhero movie Action ya gua gitu. lebih suka The Dark Knight lah ya. Soalnya lebih Iya. dapet dari Heroismnya ya. Heroism lebih dapet, cuman kalau dari segi detektif gua juga lebih suka The Batman. Iya, Setuju banget. Enggak, The Batman ini banget sih kayak soft case gitu-gitu Iya, iya. emang diinin banget sih. Digambarkan dengan sangat baik lah kalau di itu. Oke. Ini berarti kita lanjut ke rekomendasi kedua kali. Oke. Lanjut nih, rekomendasi selanjutnya ini ada series. Nah, ini baru series, gue baru Nah, tadi ini salah. Balik. Seriesnya ini adalah ini apa namanya? Series Percy Jackson and the Olympians season kedua nih yang akan Akan Natal ya, Natal Desember gitu Desember, lah ya. betul. Tayangnya ini bentar gue cek. Oh, 10 Desember ternyata, 10 Desember. 10 Desember. Oh, awal bulan dong. Episode 1 ya. Iya. Biasanya mungkin kalau premier 1 episode atau 2 episode rilis pertama nih. Dan Cast-nya balik lagi ya? Cast-nya balik lagi lah. Dan dari season pertamanya udah kelihatan nih udah agak gede nih orang-orangnya nih. Iya, bacain Cast-castnya. aja cast-castnya. Cast-castnya ini ada Walker Scobell sebagai Percy, Leah Jeffries ini dia Annabeth, Arian Simdari ini dia siapa? Grover. Nah, terus ada Charlie Basnell sama Daniel Dimar Tyson. Oh, dia sebagai yang Cyclops itu Iya, ya. betul. Oke. Oke. Nah, balik lagi nih, pertama paling kita bahas premis kira-kira nih. Premisnya ini tentang apa sih nih Percy Jackson season 2 nih? Kalau season 2 itu sih ini sih kan memang dia itu kan dari adaptasi novel ya. Dia ini akan melanjutkan cerita dari novel pertamanya. Ini berarti kan ini cerita novel kedua yang judulnya Sea of Monsters. Oh, Kan buku pernah kedua. dibuat filmnya juga. Iya. Oke. Akan nyeritain storyline yang buku kedua berarti. Iya, ya, yang Sea of judulnya Monster ya. Sea of Monster, di mana mereka tuh harus ke harus ke namanya daerah segitiga Bermuda terus tapi dibilangnya Sea of Monster kalau di oke. universe-nya Di mereka. universe gitu. mereka. datangin bapaknya kan, Poseidon nggak sih? Gue jujur lupa tuh pada filmnya tuh. Ntar, iya juga ya. Iya. Gue juga inget-inget gitu sih. Pokoknya emang jadi nyamperin ke laut ke Iya. segitiga Bermudanya itu. Betul. Dan kayaknya emang mungkin gue juga lupa juga sih. Kayaknya emang pasti ada Poseidonnya juga sih. Soalnya kan di laut. Iya. Nah, oke. Balik lagi bahas tentang series ini. Nah, ya daya tariknya untuk si series Percy Jackson and the Olympians season 2 ini kira-kira apa sih menurut kalian nih? Kalau gua sih ngeliatnya ya, kan tadi sebenarnya lu udah bilang dari cast-castnya tuh terlihat sudah lebih gede nih. Dan kalau gue lihat dari potongan trailernya itu sih kayaknya dari segi action akan lebih mantep sih kalau gue ngeliatnya. Oke. Soalnya gue ngeliatnya kalau season 1 tuh kurang banget sih dari Bocil karena masih bocil dan ya jadinya actionnya kurang. Final battle-nya juga yang lawan si Ares juga Iya. Ya, gitu. So-so ya. so-so banget lah gitu. Oke. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue kayak bakal bahas agak dikit ya, ngebahas soal si seriesnya gitu. Karena gue baca Percy Jackson pertama. Oke. Baca yang pertama, tapi yang kedua gue nggak baca. Oke. Menurut gue setelah gue udah nonton filmnya 2, seriesnya udah tuh. Oke. Terus gue coba bandingin sama bukunya. Oke. Menurut gue series ini tuh emang lebih komprehensif. lebih memuaskan orang yang udah pernah baca bukunya dibanding filmnya. Iya. Karena kalau di filmnya tuh kayak semuanya pack harus masuk ya 1,5 jam gitu. Betul. Terus banyak yang miss. Iya. Meskipun di series yang season 1 pun juga kayaknya ada beberapa tuh ya kayak scene yang di kasur tuh nggak ada yang ditarik gitu. Iya. Itu nggak ada. Cuma menurut gua lebih do justice gitu loh buat orang-orang yang udah baca novelnya. Bener. Oke. Balik lagi nih, sebenarnya habis ini gue mau bahas tentang pros and cons dari filmnya yang dulu sih. Soalnya kan emang filmnya dulu
juga dibikin 2 ya. Iya. Ya apa? Percy Jackson Lightning Thief sama Sea of Monster tuh Iya, kedua. Dan emang kayaknya kurang diterima penonton dengan baik ya, maksudnya dari reviewnya dan makanya nggak dilanjut lagi tuh kayaknya mungkin karena itu juga ya eksekusinya kurang gitu. Nah kalau menurut kalian nih pro cons dari film-filmnya deh, mungkin tadi kan udah disebutin. Nah kalau dari lu gimana Val? Pro cons dari Kalau filmnya? gue sih mungkin pro-nya sedikit dari filmnya karena kondisi aktornya lebih gede, lebih dewasa. Dia dari segi action tuh lebih bagus juga sih. Jadi gue ngeliatnya kayak yang di Percy Jackson and the Lightning Thief kan ada tanding lawan look-nya tuh kayak lebih keren gitu. Terus kayak dari segi action-actionnya lebih dapet lah. Kan kalau misalkan di season pertamanya yang kemarin agak kurang banyak action lah, terlalu nyantai gitu. Setuju banget gue. Ya karena memang kondisinya kan aktornya kan masih bocil banget gitu. Itu pro-nya kan. Nah, cons-nya deh. Kalau cons-nya ya sebenarnya udah dibilangin sih. Kalau cons-nya adalah dia karena ya film jadi terlalu dicepet-cepetin ya tipikal problem novel dipindahin ke Selalu itu. Iya, pet banget ya, cepet kayak tahu ini kayak cepet banget kan. Dan ini juga nggak sih? Kan sebenarnya kalau di buku juga sebenarnya si Percy, Annabeth dan itu tuh kan emang masih bocil kan? Bener. Emang masih kayak masih kecil banget dan seharusnya. Makanya saat dulu kan di peraninnya Logan Lerman tuh kayak ini nggak anak-anak sih. Iya. Udah mas-mas itu. Iya. Annabeth-nya si Alexander Daddario kayak waduh cakep banget. Terlalu dewasa gitu kan. Yang paling yang jadi Grover juga kan udah tua sebenarnya. Oke. Nah, balik lagi bahas ini kan Percy Jackson ini series yang temanya tentang Greek lah, ancient Greek, terus mitologi dan macam-macam. Nah, mungkin mau bahas sedikit tentang film-film bertemakan Greek itu. Film favorit kalian nih, yang temanya soal Greek nih. Boleh fantasi, boleh film perang-perangan apa deh? Siapa yang boleh dulu? Gua ada. Iya. Gue Clash of the Titans. Itu epic banget, bagus banget. Oke. Iya. Karena isinya kan perang beneran, wow. Yang pertama kan? Kan ada dia yang pertama. Yang dewa A, dewa B, terus ada siapa sih? Hercules. Ini Perseus. Iya, Perseusnya tuh kayak benerannya kayak warrior gitu. Kan kalau yang di sini kan ya anak-anak biasa aja. Itu kan beneran kayak warrior. Dan kalau dulu kan kalau yang di Percy Jackson kan latarnya modern. Kalau si Clash of the Titans kan memang ceritanya di zaman dulu. Ya. Dan emang itu based on cerita mitologinya kan. Si Perseus itu kan emang hero-nya Greek mitologi kan. Betul, ya. Emang dia beneran ngebunuh si Medusa itu kan. Emang kan terkenalnya karena itu. Iya. Oke. Ini gue dulu ya. Iya. Gua ini deh. Ini juga bertema Greek yang sangat gue suka. Troy. Itu klasik. Itu sangat klasik. Itu salah satu film perang yang sangat gue suka sih karena memang eventnya itu kan sangat terkenal ya. Perang Troy itu kan ya dengan Trojan Horse-nya atau apa gitu kan kayak terkenal. Dan si sosok Achilles yang diperanin sama Brad Pitt tuh keren banget sih kayak sejago itu. Dan momen kesukaan gue adalah ketika one by one lawan Hector tuh wah itu epic sih, keren banget sih pertandingannya. Dan ini nggak sih dari Troy itu mungkin sedikit komentarin, kalau pribadi gue tuh kayak gue melihat sosok si Achilles ini salah satu karakter yang kayak semacam pas pertama kali itu ini kok karakter jago banget nih. Kan maksudnya mungkin setelah gede kayak karakter-karakter seperti ini kayak banyak diperankan di film-film lain, tapi kayak Troy ini salah satu yang pertama lah kayak penggambaran buat gue yang kayak ada karakter yang OP gitu lah gitu. Nah ini dia gitu. Kalau lu. Tadi Troy udah, Clash of Titan udah. Sama. Oke, sebenarnya jangan sama ya. Ini deh nih. Apa ya disebut? Ini masuk ke 300. Ya, Spartan sih itu ya. Ya itu Itu Greek Spartan. sih. Iya, itu Spartan sih. Iya, itu Greek sih. Ya bisa sih. Iya. 300 tuh maksudnya dari secara film mungkin gue sangat suka konsep ceritanya dan ya sinematografinya juga. Wah, untuk gue yang waktu itu masih kecil nontonnya kayak SD deh. Kayak wah ini sinematografinya unik banget nih. Epic banget gitu, kacau. Dan dari film itu mulai tahu siapa si Zack Snyder itu. Iya. Kan editannya ini banget kan kayak ini dia banget nih. Dewasa dan darah gitu. Iya. Kontrasnya ini banget. Iya. Iya kan? Sama kuning biasanya itu tuh. Sama kuning. Dan ya itu sih 300 salah satu film yang
film perang yang saat pertama kali nonton tuh gue kayak wah ternyata cerita kayak gini tuh bisa ini ya keren banget juga kayak yang 300 lawan itu cerita asli kan ya? Iya bener-bener. Bisa true story kan dan ya amazed saya sih sama ceritanya kayak 300 orang lawan banyak gitu. Banyak banget kan. Oke. Oke, kalau udah tayang nanti jangan lupa ditonton ya seriesnya nih 10 Desember nih udah tayang. Di Disney Plus Hotstar. Oke, ini kita berarti lanjut ke rekomendasi selanjutnya. Ada film nih. Harusnya pada tahu sih, nggak mungkin pada nggak tahu. Karena ini adalah franchise terlaris sepanjang masa. Oke. Ya, kayak tahu sih. Iya. Judulnya adalah Avatar Fire and Ash. Dia akan tayang di 19 Desember kalau tanggal internasionalnya ya. Kalau misalkan tanggal Indonesia nggak tahu. Indonesia biasanya lebih cepet sih. Biasanya lebih cepet. Iya, kita sebenarnya udah sempet bahas ya yang episode 2 bulan lalu kayaknya yang Pokoknya kita sempat bahas nih kayak yang water ya. film ya apa bukan kita bahas Film-film film-film yang paling kita tunggu di 2025. Ini peringkat 1. Oh iya. Sisanya gitu. Oke, gue bacain cast-nya dulu ya. Ya, cast-nya kembali lagi ya seperti 2 film sebelumnya. Ada Zoe Saldana, terus Sam Worthington, terus Sigourney Weaver, ada juga Stephen Lang, sama kalau cast barunya ada Una Chaplin. Dia akan memerankan karakter villain baru di film Avatar Fire and Ash ini yang siapa namanya? Namanya Farang. Farang. Iya. Oke. Oke. Dan ada yang mau menjelaskan filmnya akan menceritakan tentang apa? Lo udah Bel, kan dari tadi lu Oke, gue nanya ya. Oke. Ya kalau dari ini ya balik lagi dari premis yang ada dan dari lihat dari trailer kan ini melanjutkan film sebelumnya ya yang apa Way of Water. Melanjutkan cerita perang antara si kaum Navy ini sama manusia lah ya, manusia. Dan kan perangnya berkelanjutan dan akan ternyata si manusianya nih yang unik adalah dia nanti akan kayak semacam bekerja sama suku Navy yang ternyata ini yang tinggal di daerah pegunungan itu yang ternyata volcano itu ya. S people bilangnya apa sih? S people, Yeah. namanya tuh gue ngulik-ngulik, aduh gue lupa lagi, Mangkuan kalau nggak salah, ya Mangkuan Clan gitu ya. Oke, ya, yang uniknya tuh itu ternyata si manusia ini akan bekerja sama si bangsa Navy S people itu tadi untuk mengalahkan istilahnya bangsa Navy yang lain nih, dan itu cukup unik. Akhirnya dieksplor sisi jahat dari ternyata dari suku Navy ada yang beda sendiri juga nih kayak gini nih. Iya. Itu sih itu yang kalau lihat dari trailernya sih akan melanjutkan perang itu aja sih. Kalau lu sendiri yang bikin lu tertarik dengan film Avatar yang ketiga ini apa? Sebenarnya yang bikin ini gue bakal bahas ini sih the whole franchise Oh, Avatar. boleh deh, boleh. Boleh. Karena menurut gue yang sangat menarik dari franchise Avatar itu kalau kita pikirin ya, kita pisahkan dulu nih misalkan si avatarnya si orang-orang Navinya, terus ya udah apa yang terjadi di sana. Ini nih sebenarnya film itu politis banget. Iya, Ini film politis banget soal kolonialisme, soal deforestasi dan lain-lain gitu. Jadi makanya kayak wah dengan yang film yang baru dia bersekutu sama Navi gitu. Ini sih perang horizontalnya politik banget kan. Menurut gue itu yang seru, yang menarik sih dari yang ini. Karena ini juga sih gue ngelihatnya kan kayak dari sisi si Navy-nya itu kan mereka diceritakan itu sebagai orang ya suku yang tadinya dia tinggal di gunung cuman tinggal di alam cuman alamnya rusak karena letusan gunung berapi. Betul. Terus akhirnya mereka jadi meninggalkan si Ewa-nya itu kan. Dewa-dewanya ya. Iya, ini kan gue ngeliatnya jadi kayak itu mungkin jadi sosok kayak gimana ya sama orang yang bitter dengan suku yang bitter dengan keadaan kayak gue ditinggalin nih sama ini udah hopeless lah kayak udah gak percaya lagi lah gitu. Iya udahlah gue gini aja gitu kayak way of life-nya jadi berubah gitu lah. Karakter villainnya jadinya kuat nggak sih? Iya setuju gue. Oke. Itu tadi kan sudah bahas ininya. Mungkin ini kali momen favorit di franchise Avatar apa? Dari kalian dulu deh, gue lagi mikir ada apa ya. Oke. Itu dia banyak soalnya. Sebenarnya paling harusnya sih ujung-ujungnya itu lagi. Gue nyebut pertama deh. Ya udah. Ini saat si Jake Sully berhasil naklukin siapa? Toruk iya. Ya itu Toruk ya apa sih namanya? Toruk, dan dia jadi Toruk Makhluk terus akan dia datang tuh ke kayak kumpulan bangsanya yang lain tuh.
kan pas di situ ceritanya mereka udah di bom tuh tempat itunya dan mereka sempat pindah terus dia datang terus kan dia speech tuh walaupun dia speechnya pakai bahasa Inggris dan di translate sama si siapa Sute kalau nggak salah. Nah itu menurut gua keren banget sih. Jadi kayak dia bisa inspire people-nya dengan walaupun dia tuh berbeda gitu loh. Jadi itu keren banget sih. Mulai dulu nggak nih? Gak apa-apa, ambil aja. Sebenarnya kayak scene favorit gue tuh di di Avatar ini adalah setiap kali mereka berusaha untuk menjinakkan ya yang hewan-hewannya. Maksudnya kayak ini world buildingnya Avatar ini kan kayak bagus banget, lengkap banget itu seluruh environment itu kayak dipikirin semua kan. Betul. Jadi setiap kali mereka kayak nyambungin kabel kayak itu lah. Iya, rambut. Rambutnya Colok. Iya kan. Nyolok, Itu tuh selalu epic gitu loh yang akhirnya kalau yang di pertama mereka jadi bisa terbang, terus yang kedua dia jadi bisa nyelam di air. Itu tuh selalu fun gitu buat dia. Dan nanti kayaknya di ketiga ada hewan baru lagi tuh kayaknya. Itu menarik sih. Oke. Itu juga ditunggu-tunggu sih maksudnya pasti kayak kira-kira hewan apa lagi nih yang karena itu bagian dari world buildingnya gitu ya, jadinya daya tariknya juga itu. Oke. Kalau gua ini deh dari film pertamanya juga yang ketika ini kan udah mau kalah nih ceritanya, udah mau kalah si sukunya. Terus tahu-tahu hewannya datang banyak. Terus si Neytirinya teriak kayak kayak si Neytiri teriak Ewa has hurt you gitu kayak kayak doanya dikabulin gitu kan, kayak epic. Jadinya bisa menang gitu. Gitu sih. Oke, berarti ya harusnya kan ini tanggal tadi 19 ya. Tanggal 19 Desember ya, bentar lagi sih, paling minggu ketiga nih. Nanti ketika udah tayang jangan lupa ditonton di bioskop. Betul. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir. Nah, kita biasanya kalau pembahasan terakhir nih, kita selalu bahas konten Indonesia, film atau series. Oke. Mendukung karya lokal gitu. Yoi. Oke, untuk film ini film terakhir yang mau kita bahas ini dari Indonesia dan kayaknya mungkin udah tahu ya, udah sempet lihat kali, adalah judulnya Timur yang akan diperankan oleh disutradarai oleh Iko Uwais. Jadi sutradaranya ya. Dan jadi ini juga sih, pemeran utama juga. Wah, itu berat itu. Berat banget itu, susah. Oke. Bacain dulu. Gue bacain cast-castnya dulu kali ya. Ada Iko Uwais. Sebenarnya nama pemerannya apa gue juga belum tahu ya, cuma nyebutin aktornya aja nih. Iko Uwais, ada Aufa Segaf, ada Yusuf Mardika, Yasmin Jasim, sama Andri Masyadi. Oke. Ini filmnya tayangnya sih jadwalnya di 18 Desember 2025. Wah, dekat-dekatan Avatar tuh. Wah, itu berat dong. Berat banget. Saingannya Avatar lagi. Susah. berat. Oke. Lanjut. Oke, nah ini seperti biasa mungkin kita bahas sedikit dari premis kira-kira ini bakal apa ya. Mungkin kalau lihat dari trailer atau apa, sebenarnya sih kayaknya mungkin ceritanya mungkin nggak yang ribet atau gimana ya, maksudnya film-film. Kalau yang gue baca ini sih dia akan menceritakan ini based on real event, yaitu misi penyelamatan Sandra di daerah apa gue lupa lagi namanya, Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur gitu, kayak di Papua gitu sih. Memang based on real event gitu. Jadi ceritanya itu kayak ada ilmuwan yang di sana tuh ditangkap, dijadiin Sandra, terus akhirnya dia diselamatin gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari cerita ya ini juga sih tipikal film action aja sih, kayak kan The Raid juga sebenarnya kalau nyebut The Raid juga kan sebenarnya awalnya kayak gitu. Menyelamatkan Sandra gitu ya. Iya, memang biasanya kan kalau meski film yang based on event kan ya ceritanya nggak jauh-jauh dong. Iya, betul sih. Oke. Nah, seperti biasa mau bahas kira-kira nih, ini kan mungkin pertama nggak sih Iko Uwais jadi sutradara? Iya, kayaknya iya. Nah, kira-kira nih apa sih yang kayak akan menarik dari film ini, kira-kira apa nih menurut kalian? Kan biasanya Iko Uwais tuh paling kalau nggak jadi aktor, jadi ini kan stunt koordinator doang nggak sih biasanya? Nah, kalau gue yang jadi daya tarik itu ini sih, sebenarnya gue penasaran ngelihat debut sutradaranya si Iko Uwais. So kemarin Reza Rahadian
Debut bagus banget. Betul. Bagus Terus banget. Rian Adriandi debut bagus. Christo bagus. Ini lagi tahun ini banyak yang Canggih, debut Sutradara bagus-bagus debut nih. nih ya, betul. Siapa tahu Iko Uwais kebagian gitu Iya, kan. mungkin khusus yang action mungkin dia. Iya, Iya, gitu. iya. Paling gue itu sih kalau Oke. Kalau gimana, Bro? Gue sih suka ya yang mungkin yang gue tungguin ininya sih ya I mean we talking about Iko Uwais gitu. Iya, Ya iya. pasti ya, silat-silatannya dong, Iya. berantem-berantemnya Betul, betul. dong, dan seberapa jauh Iko Uwais bisa explore, apakah akan ada yang baru, apakah kan The Raid itu menggebrak apa action seluruh dunia, Dunia, kan? ya, seluruh betul. dunia. Nah, ketika Iko Uwais jadi sutradara, apakah dia berhasil menggebrak lagi apa enggak? Itu yang sebenarnya jadi apa ya, pembuktian gitu loh buat gue. Iya, iya. Berhasil nggak Oke. nih? Tapi kalau jujur gue lebih menunggu ini kan kalau misalkan dari segi hand to hand fight gue kayak Itu udah udah- tutup mata lah pasti bagus gitu. Jago pasti. Justru gue lebih penasaran ngelihat action senjatanya sih. Oh, iya. Gue lebih penasaran itu karena kalau jujur pribadi kalau film-film Indo dari segi action senjata tuh dari gue Iya, melihatnya masih oke. Iya, terbatas gua lah gitu. Iya. Kayak dari segi efek suara gitu, ledakan gue melihatnya sih masih terbatas gitu loh. Iya, Nah, kayak gua contoh penasaran. kayak gitu. contoh mungkin di The Raid tuh menurut gua scene tembak-tembakannya kurang realistik sih. Iya. Kayak Iya. kan, Kebanting sih. kan kelihatan kayak itu kayak mau Efek. ngerusuh efek doang gitu Iya. kayak nembak ngerusuh aja kan. Iya. Mungkin actually kalaupun ada kejadian kayak gitu nggak akan, maksudnya si orang-orang itu nggak akan boros kayak gitu lah maksudnya. Iya, iya. Kan kayak kelihatan ini banget lah ya. Mau lihat ya pingin lihat Meramaikan aja. Meramaikan gitu ya. pengen lihat action senjata yang lebih realistis gitu ya. Kalau gue mungkin tambahan sedikit adalah gue pengen lihat juga ini sih, kalau kan tadi segi hand to hand kayaknya nggak usah diraguin lagi, kok sudah pasti Bagus. top notch lah. Iya. Kalau gue sih pengen nambahin adalah ini apa efek-efek kayak ledakan lah, terus kayak kan soalnya mungkin Indonesia efek-efek dari film actionnya tuh Ya, tadi gue bilang terbatas masih terbatas, iya. kayak kurang efeknya kurang di ini gak sih? Kurang mateng. mateng lah, kurang dipolis lah gitu. iya itu juga sih yang gue Oke, tambahin tuh oke. gitu. Kan kalau lu tadi mungkin khusus tembak-tembakan atau apa, kalau gue kayak special efeknya lah, kayak misalkan mungkin Ledakannya. scene misalkan dia apa turun dari helikopter kah atau apa, maksudnya gue sih pinginnya ngelihatnya lebih realistis lah gitu. Oke. Gitu sih. Ya meskipun berat ya ini tayangnya mepet-mepet sama Avatar, cuman ya ya kalau buat pecinta film lokal harus disempatkan untuk ditonton lah ya. Iya, Mendukung ini ya, Mendukung sinema lokal sinema guys. lokal. Gitu dia. Biar filmnya katanya nggak itu aja. Betul, setuju Iya, banget gue. harus didukung. Betul. Oke, ini kan mumpung tadi kita sempat bahas Iko Uwais juga. Nah, kalau kalian sendiri nih karya, maksudnya film Iko Uwais favorit kalian apa? Tapi jangan pakai The Raid ya. Aduh. Kalau The Raid Oke. kita udah tahu lah. Iya, Dread 2 nggak boleh ya. Baru gue mau bilang Dread 2. Ayo, pikir dulu. Oh, gua ada. Oke, yaudah. Judulnya Merantau. Oh, iya benar. Oke. Itu film pertamanya ya, Betul. Iya. Meledaknya di situ ya, gue. Iya, itu tuh gue inget banget gue nonton pas gue masih SD gitu. Gue nonton kayak, oh apakah begini ya hidup di Jakarta ketika gue dewasa? Gue kayak ngeri banget. Anak Sebelah SD gitu. nonton itu kayak, wah semua orang dipukulin gitu di Iya, gang-gang iya. gitu kayak, jadi ngerinya, ngeri banget itu. Walaupun jadi ada ininya juga lah ya, kayak ini orang nonton gini jadi pengen berantem aja nih. Iya, benar. Cuman keren ya, gitu Ya, kan. kalau sih keren, ya keren banget juga sih memang. Oke, ini gue ya. Oke. Ini juga film action ini judulnya The Nights Come For Us. Oh iya. Ya, gue sangat suka pertarungan Joe Taslim versus Iko Uwais di film itu, keren banget sih. Final battle-nya kayak. Dan ini ya, kapan lagi lihat kan jarang tuh Iko Uwais jadi bad guy. Gue ngeliat di situ makanya cukup keren lah Iko Uwais. Iya, sebagai dan maksudnya bad guy. gue nonton itu juga jadi kayak ini juga sih, kayak akhirnya kita lihat pertarungan antara Iko Uwais sama Joe Taslim di filmnya. Kan kalau di The Raid tuh nggak digambarin tuh. Iya, karena Kita temenan. ya karena temenan kan. Nah, di situ digambarin jadi kayak keren banget lah. Kalau dari gua ini deh. Sebenarnya ini mungkin dia bukan peran utama, tapi gue suka aja dia di sini. Stuber. Oh, itu filmnya Kumail Rinjani Iya. sama Dave Bautista. Terus dia sebagai villain. Oh, iya. Dan dia sebagai villain di sini nih, maksudnya gue agak suka dia agak lucu aja di sini. Oh, kotak. Iya, Iya, kotak karena kan memang komedi agak Iya, action ya, komedi action gitu. komedi kan. gitu. Dan perannya di sini tuh walaupun jagonya tetap ya, kan
di sini dia sebagai teroris yang kalau nggak salah dia berhasil kayak awalnya tuh dibunuh temennya si Dave Bautista nggak Iya, salah. Nah, tapi lucunya juga dapet sih menurut gue. Jadi kayak ternyata si Iko kayak unik aja lihat Iko Uwais acting lucu tuh juga ternyata bagus gitu loh. Dan sebenarnya kan aktornya pun kalau kita sering lihat di kayak kemarin lah bahkan Volley atau apa, aktornya lucu-lucu juga kan sebenarnya. Jadi kayak bagus aja sih melihat dia acting lucu gitu. Oke. Cukup ini juga. Gue kepikiran yang main di Mortal Kombat tuh Joe Taslim apa Iko? Joe Taslim ya. Tadi gue mikir kayak kenapa nggak ada yang milih Mortal Kombat ya jadi Sub-Zero? Gue cuma Sub-Zero, cuma gue lupa itu Joe Taslim. Sorry lupa. Oke, Mantap ya. Oke. Nanti saat udah tayang jangan lupa kasih komentar kalian soal film ini nanti gimana. Oke. Berarti tadi kita sudah kasih satu series dan 3 film untuk tontonan kalian di bulan Desember ini. Oke, mungkin episode ini kita cukupkan dulu kali ya. Oke. Sekian dari kami, Nerdy Bro dan juga Anwar Film. Oke. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Bye. Nerdy Bro, let's nerding it out.